Sampai saat ini dunia masih dibingungkan dengan kebenaran isu alien yang hidup di planet lain di luar bumi. Informasi mengenai Identified Flying Object atau UFO selalu dikaitkan dengan kehidupan makhluk asing tersebut. Tapi bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah memang benar ada makhluk hidup selain manusia, hewan, dan tumbuhan di luar angkasa sana? Kitab suci Al-Quran memang tidak bercerita kepada kita secara detail mengenai keberadaan makhluk hidup seperti manusia di luar sana beserta planet di mana mereka tinggal. Karena Al-Quran bukan kitab astronomi, bukan pula kitab sejarah, melainkan kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan buku yang berjudul Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tayaroh, Al-Quran membenarkan adanya makhluk lain di luar bumi. Hal itu dibenarkan dalam firman Allah yang berbunyi dalam surat Ar-Ra'd ayat 15. Dan hanya kepada Allah lah sujud man yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Begitu pula bayang-bayangnya ikut sujud di pagi dan di petang hari. Ayat tersebut menjelaskan adanya man di langit dan di bumi. Lalu siapakah yang dimaksud man di dalam ayat ini? Di dalam tata bahasa Al-Quran, man menunjukkan makhluk yang diberi akal. Sedangkan makhluk yang berakal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu malaikat, iblis, jin, dan manusia. Oleh sebab itu, makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, tidak bisa disebut man, tetapi disebut ma. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka man bermakna siapa, dan ma bermakna apa. Ciri-ciri man yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah 1. Sujud dengan taat kepada Allah. 2. Sujud dengan terpaksa kepada Allah. 3. Memiliki bayang-bayang. Ayat tersebut berbunyi, Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Jika diterjemahkan menjadi, dan kepada Allah lah man di langit dan di bumi bersujud. Kalimat ini menjelaskan adanya man di langit dan di bumi yang bersujud kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, To'an wa karahan wa jilaluhum. Jika diterjemahkan menjadi taat, terpaksa, dan mempunyai bayang-bayang. Kalimat ini menjelaskan ciri-ciri man yang dimaksud, bahwa sujud dan ibadahnya si man kadang kala taat, kadang terpaksa, dan memiliki bayang-bayang. Jika melihat ciri-ciri yang tadi, maka tidak mungkin yang dimaksud man di dalam ayat tersebut adalah malaikat. Karena malaikat selalu patuh kepada Allah, tidak pernah terpaksa, dan tidak memiliki bayang-bayang. Juga tidak mungkin yang dimaksud man di dalam ayat tersebut adalah iblis. Karena iblis tidak taat kepada Allah, serta tidak memiliki bayang-bayang. Dan tidak mungkin pula yang dimaksud man di dalam ayat tersebut adalah jin. Walaupun ada jin yang taat dan tidak taat, tetapi jin tidak memiliki bayang-bayang. Maka yang dimaksud dengan man pada ayat tersebut adalah makhluk seperti manusia, yaitu makhluk yang kadang kala taat atau terpaksa, serta memiliki bayang-bayang. Oleh sebab itu, ayat tersebut menjadi petunjuk adanya makhluk berakal seperti manusia di luar planet bumi. Di samping man, di luar planet bumi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ma dari kelompok binatang melata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 49. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Al-Quran menyebutkan apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada manusia yang tinggal di bumi, melainkan mereka yang berada di dimensi lain. Dalam hal ini adalah langit. Di sini kita dapat gambaran bahwa bukan manusia saja yang ada di semesta ini. Sekali lagi, ayat-ayat tadi perlu dikaji lebih mendalam lagi, agar bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya. Selain di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersabda dalam surat Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Melalui surat Asy-Syura ayat 29, kita memperoleh gambaran dari Al-Quran bahwa Allah telah menyebarkan dabah di semua langit dan bumi yang telah diciptakannya. Kata al-dabah atau al-dawab dalam bahasa Arab diambil dari kata dab, yang memiliki arti makhluk yang merangkak, melata, dan binatang. Dabah atau makhluk melata merupakan makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya, seperti yang diterangkan dalam ayat berikut. Dan Allah telah menciptakan dabah dari air. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, dan ada juga yang berjalan dengan dua kaki.
dan sebagiannya lagi berjalan di atas 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, karena sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam buku yang sama diterangkan bahwa sejumlah pakar astronomi menyatakan tidak aneh jika terdapat kehidupan di sebagian benda-benda angkasa. Yang aneh adalah jika di sana tidak ada kehidupan, ujar pakar astronomi. Badan Antariksa Amerika atau NASA mengumumkan meteoroid yang jatuh di Australia beberapa waktu yang lalu mengandung zat asam amino. Zat ini merupakan mineral utama pembentuk kehidupan. Dengan demikian, kehidupan lain di luar bumi adalah mungkin adanya. Tak hanya dalam surat Asy-Syura ayat 29 saja yang menyinggung makhluk lain di luar bumi. Ada juga dalam surat Ar-Rahman ayat 29 yang berbunyi, "Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia selalu dalam kesibukan." Kalimat yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah, apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Lagi-lagi Al-Quran mengisyaratkan ada makhluk di luar bumi. Lantas, apakah makhluk-makhluk itu cerdas layaknya manusia, berakal atau lebih rendah tingkatannya dari manusia? Dan penjelasannya berdasarkan ayat berikut. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Dengan ayat ini cukup jelas bahwa manusia adalah makhluk yang berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi secara merata. Ini dapat diartikan bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang berakal di bumi maupun di langit. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, Kiai Haji M. Dian Nafi, beliau menerangkan jika ayat tersebut mungkin bermakna adanya planet di luar bumi yang bisa dihuni. Kemudian kata menundukkan dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika manusia bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengetahuan di bumi. Sehingga apabila ada penemuan ilmiah yang membuktikan adanya kehidupan di luar bumi, maka sepatutnya umat Islam tidak kaget, karena dalam ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan banyak tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah petunjuk Al-Quran mengenai makhluk selain manusia di luar bumi. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.